Di video kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita tentang cara menghitung luas efektif ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan untuk kita mencari luas efektif ini ada dua faktor yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama itu adalah shear lag, yang kedua adalah luas bersih. Ya kan, luas bersih sudah saya bahas di di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas faktor shear lag ini. Ini yang akan kita bahas di kali ini. Apa itu shear lag? Shear lag itu adalah fenomena di mana ketika batang tarik tersebut tidak seluruh profilnya, tidak seluruh pelat yang ada di profilnya itu disambungkan. Contohnya seperti gambar ini. Ya, jadi ada pelat kopel atau pelat buhul di sini maksud saya digunakan untuk menyambungkan profil siku. Profil siku ini yang disambungkan hanya bagian pelat yang vertikal. Sementara yang bebas ini tidak tersambung menggunakan baut. Sehingga ketika dia memikul beban PU ini, bagian yang secara optimal memikul beban PU itu adalah hanya pelat yang disambungkan menggunakan baut. Sementara yang lepas ini, yang melayang, itu secara relatif tidak maksimal memikul beban PU-nya. Sehingga luasan penampang bersihnya yang tadi yang kita hitung itu, kita harus reduksi kembali untuk mempertimbangkan shear lag. Itu maksudnya shear lag. Jadi shear lag itu timbul apabila pelat di profil baja itu tidak sepenuhnya disambungkan. Hanya ada satu atau dua, tidak semuanya. Jadi dengan kata lain, kalau semua tersambung, faktor shear lag tidak perlu dipertimbangkan. Nah, video kali ini kita akan mencoba mengidentifikasi berapa sih nilai faktor reduksi akibat shear lag ini yang harus diperhitungkan ketika kita menghitung luas efektif. Ya, saya akan menjelaskan alternatif yang lebih mudah yang disampaikan oleh peraturan. Jadi peraturan kita mengatakan apabila kita menggunakan penampang H, WF, atau T, ada tiga hal yang bisa menjadi alternatif nilai U. Jadi ada yang nilainya 0,9, 0,85, atau 0,7. Apa perbedaan dari ketiganya? Itu terlihat dari deskripsi yang ada di peraturan. Dia bilang begini, di peraturan mengatakan apabila kita menggunakan profil H, WF, atau T untuk batang tarik, dan rasio antara lebarnya B dibandingkan dengan tingginya H itu lebih besar dari 2/3, dan disambung pada plat sayap, dan jumlah baut yang digunakan dalam arah gaya itu lebih besar dari 3 buah per barisnya, itu U-nya bisa kita ambil 0,9. Sebaliknya, kalau rasionya yang tadi itu lebih kecil dari 2/3, itu nilainya 0,85, tetap sambungannya di sayap, dan jumlah baut dalam arah gaya lebih besar dari 3 atau sama dengan 3 buah per baris. Dan untuk sambungan yang pada plat badan dengan menggunakan baut lebih besar atau sama dengan 4 buah per baris, nilai U-nya 0,7. Nah, yang kedua, kalau menggunakan penampang siku L, tunggal atau ganda, nilainya U itu bisa diambil antara alternatif pertama itu 0,8 atau 0,6 tergantung dari jumlah baut yang digunakan. Kalau jumlah bautnya lebih besar dari 4 atau sama dengan 4, U-nya 0,8. Dan kalau hanya ada 3, nilainya 0,6. Kira-kira begitu teksnya. Nah, coba kita lihat supaya lebih paham lagi aplikasi dari teksnya. Contohnya yang pertama ini. Coba kalian lihat yang ini. Ini adalah profil WF yang digunakan untuk memikul batang tariknya. Di sini WF yang digunakan adalah 194, 150, 6, dan 9. Ya. Nah, ini berarti batang WF, batang tariknya. Nah, kita pertama-tama harus lihat dulu karena dia disambung di sayap. Ya. Ini tanda-tanda ini adalah tanda lokasi bautnya ya. Ya, karena dia disambung di sayap, berarti dia masuk ke kategori 1A atau 1B. Nah, yang membedakan 1A dan 1B adalah rasio antara B dibandingkan H. Jadi, kalau kalian ingat di video sebelumnya yang saya mendiskusikan tentang profil baja, angka pertama di WF itu kan mengatakan
tingginya ya, angka keduanya itu menyatakan lebarnya. Jadi ini 150 B-nya dibagikan dengan 194. Nah, kalau itu dihitung, nilainya itu 0,77. Itu lebih besar dari 2/3. 2/3 itu 0,667. Artinya dia masuk kategori yang pertama. Rasionya lebih besar dari 2/3 dan jumlah baut yang ada di sayap, ya biasanya WF itu selalu sayap atas dan sayap bawah sama dipasangnya. Dan jumlah baut yang ada di sayap itu 4 buah. Jadi dengan demikian nilai U itu di sini nilainya 0,9. Paham ya? Oke, kali ini profil yang digunakan adalah WF 300, 150, 6,5, dan 9. Sambungannya ada masih di sayap ya. Ini sambungan yang berada di sayap, yang di arsir ini adalah jumlah baut yang digunakan. Kembali karena dia sayap, kita lihat rasio antara B dibandingkan H. Dan dalam hal ini B per H-nya adalah 150 dibagi 300. Ini nilainya setengah atau 0,5. Ini lebih kecil dari 2/3. Berarti dia tidak masuk ke kategori A, dia masuk ke kategori B. Berarti dengan demikian peraturan menyebutkan nilai U yang bisa diambil nilainya 0,85. Gitu ya, kira-kira paham ya cara menghitung nilai U. Cukup sederhana sebenarnya mencari nilai U-nya. Kalau kita baca dengan teliti kalimat-kalimat yang ada di peraturan. Oke, selanjutnya coba yang ini. Ini adalah sambungan pelat yang ditempelkan di badan profil WF. WF-nya dalam hal ini 149, 106.9. Nah, karena dia di pelat badan, ukuran ini tidak jadi masalah ya, karena di kalimatnya tidak mempertimbangkan rasio antara B dengan H. Cukup disebutkan untuk sambungan yang ada di pelat badan seperti gini, kita menghitung jumlah jumlah bautnya. Di sini ada jumlah bautnya ada 4. Jadi karena jumlah bautnya ada 4 dan dia dipasang di pelat badannya, berarti nilai U-nya itu 0,70 bisa diambil. Ya. Satu lagi contoh yang selanjutnya bisa dilihat di sini. Nilai U-nya berapa kira-kira yang untuk profil segitiga? Profil segitiga ini dalam batang tarik yang menggunakan profil 150, 99 dan jumlah baut yang dihubungkan pada batang tarik ini ada 4 dalam arah gaya yang ini ya. Arah gaya yang ini ada 4 baut yang digunakan. Berarti dengan demikian di sini kalau kita lihat aturannya nilai U-nya adalah 0,8. Oke, mudah-mudahan semakin dipahami cara menghitung nilai U-nya. Tidak terlalu rumit sebenarnya kalau kita membacanya. Nah, kalau misalkan nilai jumlah baut yang digunakan berkurang menjadi 3, berapa nilai U-nya? Berarti nilai U-nya berubah bukan lagi 0,8, tetapi yang digunakan adalah 0,60 karena jumlah bautnya berkurang. Begitu ya kira-kira ya cara menghitungnya. Nah, selanjutnya dari beberapa contoh yang tadi saya sampaikan itu sambungan yang menggunakan baut ya. Nah, di peraturan juga kita perlu juga menghitung faktor shear lag untuk sambungan yang menggunakan las. Ini beberapa contoh yang misalkan menggunakan lasan. Untuk sambungan yang menggunakan las seperti diagram yang ini, ya, ini sebenarnya bisa dikatakan seluruh bagian pelatnya itu sudah terkoneksi dengan pelat buhulnya. Jadi bagian yang bawah ini sudah dilas, bagian yang vertikal sudah dilas, dan bagian atasnya juga sudah dilas. Jadi konsepnya di awal saya bilang
bahwa shear lag itu terjadi apabila ada pelat di profil baja itu yang tidak terhubung ke plat koppelnya atau plat buhulnya maksud saya. Jadi kalau konsepnya udah begini, baik dia sambungan lasnya seperti yang di sebelah kiri ini simetris bagian atas dengan bagian bawahnya, ataupun yang seperti di sini lebih kecil dibandingkan dengan yang di atas ya. Itu seluruh profilnya dianggap sudah tersambung dengan sempurna. Dengan demikian nilai U-nya juga tidak perlu lagi direduksi. Jadi dengan ungkapan lain, nilai U-nya ini adalah 1, atau dengan mengatakan tidak ada shear lag. Atau AE berarti akan sama dengan A gross-nya, karena di sambungan las tidak ada pengurangan kan. Jadi A gross atau AN sama saja. AN akan sama dengan A gross atau sama dengan A efektif untuk kasus yang seperti begini. Oke, selanjutnya untuk kasus yang begini juga di peraturan menyebutkan, walaupun ini seolah-olah yang dilaskan ini hanya bagian vertikalnya aja nih, ya kan? Hanya bagian vertikalnya saja. Sementara di sisi sini tidak ada yang disambung dengan las, di sini juga tidak ada. Nah, namun vertikal ini sudah mengakomodasi sedikit, ini di bagian atas ini sudah tersambung pelat yang atasnya. Jadi di sini juga shear lag tidak terjadi diasumsikan. Jadi nilainya juga shear lag itu tidak terjadi atau U sama dengan 1. Tidak ada reduksi, kira-kira maksudnya. Tidak ada shear lag, jadi perhitungan luas efektifnya sama dengan luas bersih atau sama dengan luas penampang kotornya. Oke, yang menjadi pertimbangan kalau ada shear lag di sambungan las adalah kalau kondisinya seperti begini. Ya. Shear lag pada sambungan las itu terjadi pada kondisi yang seperti begini. Dia dilas di bagian atasnya dan di bagian bawahnya, sementara di bagian yang vertikalnya, plat yang di vertikalnya tidak dipasang las. Jadi ini ada faktor shear lag-nya, tapi tergantung dari rasio antara L, ya. L itu adalah panjang las dan W itu adalah lebar plat, ya. Jadi disebutkan apabila L itu lebih besar dari atau sama dengan 2 kali W. 2 kali W ya, itu U-nya tidak direduksi atau sama dengan 1. Ya. Dan apabila antara 2W sampai 1,5 W itu punya 0,87 dan antara 1,5 W sampai W nilai U-nya 0,7. Ya. Jadi ini yang menjadi faktor shear lag untuk sambungan las apabila yang dilas itu hanya di bagian bawah dan bagian atas, sementara untuk konfigurasi yang 2 yang sebelumnya itu reduksinya tidak ada. Ini juga kalau L-nya itu panjang lasannya itu lebih besar dari 2 kali lebar pelatnya, jarak antar lasan itu juga sebenarnya tidak direduksi, hanya kondisi-kondisi yang lainnya yang direduksi. Jadi kebanyakan memang faktor reduksi shear lag itu terjadi pada sambungan baut, ya. Oke, jadi dengan demikian kita sudah lengkap mempelajari bagaimana cara menghitung luas efektif. Luas efektif adalah perkalian antara faktor shear lag dan luas bersih. Jadi sekarang kita sudah komplit pemahamannya bagaimana cara menghitung batang tarik bila terjadi kondisi fraktur. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan maju ke topik yang lain lagi di batang tarik.